habis subuh. Sedangkan banyak saksi yang menyampaikan jam 7 kurang aja masih ada gerakan-gerakan gitu ya. Itu sih. Mobilnya begini, kepalanya begini. Ke sana. Ya. Naik ke situ. Iya. Terus Udah segitu aja. Bapak Nggak ada lagi. kelihatan nggak siapa yang nyetir? Nggak kelihatan. Kelihatan ada ornamen yang lain. Bapak ngelihat nggak siapa yang nyetir? Nggak lihat. Nggak lihat. Bapak kenal yang nyetir? Ya nggak kenal. Cuman saya mah taunya yang itu kan mobil Pak Yosep. Nah, ini rumah Pak Yosep. Dari sana saya nggak curiga. Ya udah lewat aja ke sana. Ada yang nyapa Bapak? Nggak ada. Itu gelap karena gelap. Nggak tahu gelap. Pokoknya nggak merhatiin. Lewat aja ke sana. Itu jam berapa tuh Pak? Sekitaran jam 6. Mau beli bubur ke Jalan Cagak. Lewat lagi ke sana, pulang lagi nggak ada apa-apa. Cuman saya lagi jualan di sana. Lading itu ada yang pembeli. Pak, di sana ada apa? Di mana? Di Jalan Cagak dekat SMK, SMA. Kiranya ada apa gitu. Coba lihat aja ke sana ya. Saya lihat ke sini. Udah di sini udah banyak orang sih. Mobilnya arahnya udah balik. Iya, ke sana. Ke sini. Kalau saya kan lihatnya ke sini. Nggak tahu kan waktu ke sana. Jam 6 ya, itu jam 6 Iya, ya? sekitaran jam 6. Oke. Pada saat Bapak lewat, Pak, mobil kan gede. Pada saat dia mundur kemari, di belakangnya ada siapa? Nggak tahu, soalnya nggak merhatiin sih. Saya mah cuma lewat aja. Danu pulang habis subuh, Alphard markir jam berapa? Alphard itu sebelum subuh. Belum subuh ya? Belum subuh. Pulang balik Alphard itu. Habis subuh itu almarhum udah dalam Alphard posisinya. Habis subuh almarhum udah di dalam Karena Alphard. Danu itu pulang tuh setelah azan subuh. Azan subuh ya.
pemukulan di kamar, kemudian dibawa ke kamar mandi untuk mungkin dibersihkan lukanya atau segala macam atau darahnya, kemudian diseret karena ada bekas-bekas jejak seretan darah di sepanjang jalan kamar mandi menuju ke mobil. Nah, mobilnya juga masih kuncinya ada. Kita jadikan fakta-fakta jadikan fakta-fakta Apa ketika narsistik itu melakukan playing victim, itu bisa sangat-sangat efektif. Narsistik itu tidak melakukan playing victim itu secara spontan. Dia itu menyiapkan fondasi-fondasi keadaan sehingga ketika dia melakukan playing victim dia itu efektif. Nah, caranya bagaimana? Jadi gini, ya, kita mulai dari awal. Narsis itu awalnya menciptakan fondasi dulu akan image diri dia. Artinya begini, kita tahu narsistik itu kan sangat lekat dengan kebohongan. Dia suka sekali menciptakan kebohongan demi kebohongan demi kebohongan supaya image dia itu kelihatan bagus. Ini kelebihan-kelebihannya dari seorang narsistik, kan gitu. Nah, sekarang ketika image dia sudah terbentuk, hal yang baik gitu ya dari kebohongan-kebohongan yang dia bikin, itu kan lebih mudah untuk orang percaya kalau dia suatu hari bermain sebagai korban atau victim gitu. Nah, selanjutnya kita tahu bahwa dia punya kebaikan, tetapi dia juga punya keburukan, dan ini jauh lebih banyak kan sebenarnya. Nah, bagaimana cara dia mengakali keburukannya dia ini? Dia melakukan yang namanya projection. Semua hal buruk di dalam si narsistik, semua hal-hal jahat dalam si narsistik yang dia nggak mau akui, itu biasanya nanti kemudian dia proyeksikan dalam arti hal-hal buruk yang dia nggak mau akui, apa yang terjadi kepada diri dia, itu akan dia lemparkan kepada pasangannya. Seolah-olah pasangannya lah yang punya keburukan tersebut. Ya, pasangan itu dalam arti gini, misalnya kalau orang tua melemparkan keburukan kepada anak-anak sehidupannya, misalnya ya, si narsistik itu akan memproyeksikan keburukan dia yang dia punya, dan dia kemudian melemparkan itu kepada pasangannya dia, memproyeksikan bahwa seolah-olah yang melakukan itu adalah pasangannya dia, gitu ya. Sehingga itu membuat dia terlepas dari kenyataan bahwa dia itu sebenarnya yang bermasalah. Nah, ini yang sering dilakukan narsistik ketika dia melakukan playing victim. Artinya dia suka menceritakan kisah, tetapi hanya sepenggal untuk kepentingan si narsistik. Dan sempurnalah playing victim. Inilah kenapa playing victim yang dilakukan oleh si narsistik ini sangat efektif. Dan yang terakhir, ingat bahwa narsistik itu tidak segan-segan menghancurkan korbannya dia, termasuk dengan melakukan mungkin laporan-laporan palsu, langkah-langkah hukum palsu. Misalnya dia akan menggunakan laporan-laporan hukum yang palsu, atau menggunakan manipulasi data. Dia tidak keberatan dan bisa sangat kejam melakukan hal itu. Tidak, Yoris sebagai pembukanya. Digituin? Iya. Jawabannya? Jawabannya jangan. Oh, Katanya jangan. gitu, kan Kang Heri tahu sendiri, jangan katanya Yoris, jangan. Iya. Danu aja. Bagaimana kalau Yoris saja menjadi pembukanya? Terus Iya. jawaban Jangan. jangan. Objektif tidak? Enggak. Enggak. Ya kan? Iya, iya, iya. Jangan. Jangan. Enggak. Ya kan? Iya, iya, iya. Ya kan? Iya, iya.